Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Aulia Rahma dari kelas TIPA 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan sistem informasi website online untuk tempat ibadah khususnya masjid. Latar belakang dari pembuatan website ini adalah pesatnya perkembangan informasi dan teknologi membuat banyak pihak berlomba-lomba untuk memanfaatkan hal tersebut untuk berbagai macam kepentingan. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari tujuannya itu sendiri, yaitu mempermudah seseorang untuk dapat mengakses dan mengetahui berbagai informasi yang ada secara efektif. Pemanfaatan informasi dan teknologi ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, proses bisnis, dan lain sebagainya, tetapi tempat ibadah juga dapat memanfaatkan penggunaan informasi teknologi tersebut. Di samping itu, mengingat tempat ibadah merupakan sebuah sarana bagi semua pemeluk agama di suatu tempat untuk melakukan ibadah dan sebagai tempat penyiaran agama, fungsi lain rumah ibadah di samping itu adalah dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual keberagaman bagi pemeluk agama tersebut menjadi lebih baik. Pemanfaatan informasi teknologi membuat persebaran informasi terkait kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di setiap tempat ibadah dapat lebih meluas, sehingga memungkinkan jumlah peserta atau jamaah yang mengikuti kegiatan keagamaan semakin meningkat. Oleh karenanya, pemanfaatan informasi dan teknologi ini dapat diaplikasikan ke dalam pembuatan website online untuk sebuah tempat ibadah, di mana seseorang dapat mengakses website tersebut dan mengetahui informasi kegiatan-kegiatan yang terdapat di sebuah tempat ibadah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem requirements dari website tempat ibadah khususnya masjid. Yang pertama ada sistem function. Fungsi dari sistem ini adalah yang pertama memudahkan pengguna atau jamaah dalam mengakses dan mengetahui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sebuah tempat ibadah khususnya masjid. Yang kedua, persebaran informasi dapat lebih meluas dan efektif. Dan yang terakhir, memudahkan pengurus tempat ibadah dalam melakukan rekap atau pendataan pengguna atau jamaah yang menghadiri suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh tempat ibadah. Selanjutnya ada sistem fitur. Fitur dari sistem ini ada 3. Yang pertama ada beranda, di mana menyajikan informasi seputar keagamaan, seperti halnya kutipan hadis, kemudian kisah inspirasi, dan manfaat-manfaat berbagai hal dari sudut pandang agama. Yang kedua ada fitur pengajian. Jadi fitur ini menyajikan informasi seputar jadwal pengajian, waktu pelaksanaan, beserta ustadz atau ustazah yang membimbing. Dan yang terakhir adalah fitur kajian. Fitur kajian ini menyajikan informasi seputar jadwal kajian, waktu pelaksanaan, serta ustadz atau ustazah yang akan menyampaikan kajian tersebut. Selanjutnya ada sistem user level. Di level pertama ini ada pemilik masjid atau ketua pengelola masjid. Dan di level selanjutnya itu ada pengurus bagian maintenance website, kemudian pengurus bagian admin, dan pengurus bagian acara. Nah, user jamaah di sini merupakan pihak yang mengunjungi website, melakukan registrasi, dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh masjid. Dan yang kedua, ada user pengurus, di mana pihak yang mengelola website kemudian mengatur dan bertanggung jawab dalam segala kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Dan yang terakhir, ada user pemilik atau ketua pengelola, di mana bertugas untuk memantau seluruh aktivitas yang diselenggarakan. Nah, metode yang digunakan dalam pembuatan website online untuk tempat ibadah khususnya masjid ini menggunakan metode waterfall. Metode waterfall atau metode air terjun merupakan salah satu siklus hidup klasik
atau classic life cycle dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, metode ini menggambarkan pendekatan yang cukup sistematis juga berurutan pada pengembangan software. Secara umum, metode waterfall dilakukan melalui beberapa tahap yang harus dilakukan secara berurutan. Yang pertama itu ada requirements analysis. Pada tahap ini, kita mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan software, seperti kegunaan software yang diinginkan oleh pengguna, dan batasan software itu sendiri. Nah, informasi dapat diperoleh dari wawancara, survei, atau diskusi. Selanjutnya, informasi yang diperoleh kita olah dan kita analisis. Nah, langkah yang kedua ada design. Pada tahap ini memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan, sehingga membantu menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem, serta mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan. Selanjutnya ada development. Pada tahap ini, pembuatan software akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Dalam tahap ini, akan dilakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum. Tahap selanjutnya ada tahap testing, di mana tahap testing ini menggabungkan modul-modul yang sudah dibuat, kemudian selanjutnya dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah software sudah sesuai desain yang diinginkan atau masih ada kesalahan atau kekurangan. Dan yang terakhir merupakan tahap operation and maintenance. Tahap terakhir ini merupakan metode pengembangan waterfall. Jadi, software yang sudah jadi akan dijalankan atau running atau dioperasikan oleh penggunanya. Nah, di samping itu juga tetap dilakukan maintenance atau pemeliharaan. Nah, selanjutnya di sini ada activity diagram. Menurut Muarat tahun 2013, activity diagram merupakan diagram yang bersifat dinamis. Activity diagram adalah tipe khusus dari diagram state yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke aktivitas lainnya dalam suatu sistem dan berfungsi untuk menganalisa proses. Nah, berikut ini merupakan activity diagram dari website online tempat ibadah khususnya masjid, di mana terdapat 3 bagian, ada user, sistem, dan admin. Nah, langkah pertama itu dimulai dengan start, di mana user itu melakukan login, kemudian sistem menampilkan tampilan atau halaman login. Nah, di situ user dapat menginput username dan password. Nah, ketika username dan password itu sudah benar, maka sistem akan maju ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke menu atau tampilan awal. Nah, tapi ketika input username atau password salah, maka dia akan balik lagi ke tampilan login. Nah, sebelumnya bagi user atau pengguna yang belum memiliki akun, itu harus melakukan sign up dulu. Nah, di situ user melakukan pengisian data yang dibutuhkan. Nah, kembali lagi, ketika login sudah berhasil, kemudian user masuk ke menu utama atau halaman utama, sistem akan menampilkan tampilan atau menu utama dari website ini. Kemudian di situ terdapat beberapa fitur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada home atau beranda, kemudian ada fitur pengajian dan kajian. Nah, di situ user memilih fitur. Kemudian
setelah user memilih fitur, sistem akan menampilkan subfitur. Subfitur di sini maksudnya contohnya adalah ketika memilih fitur kajian. Nah, ketika sudah mengklik fitur kajian, sistem ini akan menampilkan judul kajian yang tersedia. Nah, selanjutnya ketika user sudah memilih kegiatan atau memilih judul kajian yang akan dihadiri atau diikuti, kemudian sistem akan menampilkan waktu pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kajian, kemudian ustadz yang mengisinya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, sistem juga akan menampilkan form registrasi, di mana user juga harus mengisi form tersebut. Ketika dirasa sudah benar, maka masuk ke tahap selanjutnya, di mana data tersimpan, sudah tersave dan terrecord. Nah, ketika dirasa masih salah, maka bisa kembali mengecek form registrasi. Nah, ketika sudah selesai, maka data sudah tersimpan dan terrecord, balik lagi ke menu utama dan bisa melakukan logout atau keluar dari website. Nah, selanjutnya ada use case diagram. Nah, use case diagram ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Nah, di sini interaksi pertama yang digambarkan adalah antara aktor ketika akan melakukan login, kemudian proses login, hingga akhirnya data pengguna atau user itu tersimpan dalam database. Nah, selanjutnya, use case diagram ini menunjukkan interaksi antara ketika aktor akan melakukan registrasi karena akan mengikuti atau melaksanakan sebuah kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh sebuah tempat ibadah, khususnya masjid di sini. Nah, berikut ini merupakan interface desain dari website masjid. Yang pertama ada login, di mana seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jadi user mengisi username, kemudian password. Jika sebelumnya belum memiliki akun, maka pengguna atau user harus terlebih dahulu melakukan sign up dan mengisi data. Nah, data yang dibutuhkan pada saat proses sign up itu antara lain ada nama lengkap, kemudian jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status, alamat, kontak, dan email. Ketika sudah terisi semua, maka user dapat men-save datanya, data akan ter-save dan ter-record, kemudian dapat melakukan login. Nah, ketika sudah berhasil login, maka berikut ini merupakan menu utama atau tampilan awal dari website online masjid. Nah, di sini contohnya adalah Masjid Al-Irsyad. Jadi ada home, pengajian, dan kajian. Nah, ketika memilih fitur kajian, tampilan di sini akan menampilkan poster-poster dan berbagai macam judul kajian yang akan diselenggarakan oleh masjid. Nah, ketika user memilih atau mengklik salah satu poster ini, maka akan muncul ke halaman lainnya, di mana di situ akan muncul jadwal atau waktu pelaksanaannya, kemudian
ustadz atau ustazah yang akan mengisi kajian. Selanjutnya mengisi form registrasi dan data dapat tersave. Menandakan bahwa user akan menghadiri acara kajian atau kegiatan keagamaan lainnya. Nah, berikut ini merupakan form registrasi. Ketika sudah menyelesaikan pengisian form registrasi, maka user dapat menyimpannya. Dan yang terakhir ada report data. Nah, report data ini lebih berfungsi untuk admin atau pengurus masjid sendiri. Jadi, berikut ini merupakan contoh rekapan dari data report yang sebelumnya sudah user isi dengan judul kajian yang berbeda-beda atau kegiatan keagamaan yang berbeda-beda. Nah, kesimpulannya adalah dengan pembuatan website online pada sebuah masjid atau tempat ibadah memberikan banyak manfaat bagi user. Persebaran informasi terkait kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dapat lebih meluas, sehingga memungkinkan jumlah peserta atau jamaah yang mengikuti kegiatan keagamaan semakin meningkat. Selain itu, meminimalisir adanya masyarakat atau warga sekitar yang ketinggalan informasi, karena dapat dengan mudahnya tinggal mengakses website masjid atau tempat ibadah. Nah, keuntungan lainnya adalah memudahkan pengurus masjid untuk melakukan pendataan terhadap peserta atau jamaah di setiap kegiatan keagamaan yang diselenggarakan. Berikut yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.